Kali ini kita akan membahas tentang cara posting ke WordPress melalui email. Teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Kelas Bareng. Saya Yuwana dan kali ini kita akan membahas tentang cara posting ke WordPress melalui email. Mari kita mulai. WordPress memungkinkan kita untuk menulis dan mempublikasikan posting blog langsung dari email. Jadi dengan hanya mengirimkan email ke alamat tertentu, maka isi dari email tersebut akan langsung menjadi postingan pada situs WordPress. Kemudian siapa yang membutuhkan fitur posting melalui email di WordPress ini? Nah, di beberapa negara, pemerintah melarang situs web yang kritis terhadap kebijakan mereka. Jika sebuah situs web diblokir oleh pemerintah, maka akan semakin sulit bagi orang untuk mengaksesnya dan mempublikasikan kontennya. Nah, fitur posting melalui email ini memungkinkan kita untuk mempublikasikan konten bahkan ketika tidak dapat mengakses situs web tersebut. Fitur ini juga berguna bagi jurnalis dan aktivis yang bekerja di daerah bermasalah dengan sedikit konektivitas internet. Ini juga dapat digunakan di jaringan sekolah, perguruan tinggi, dan kantor di mana akses ke situs web eksternal dibatasi atau dipantau atau dicatat misalnya. Kemudian yang kedua, kita akan membahas tentang cara mengatur fitur posting melalui email di WordPress, dan nanti kita akan menguji posting melalui fitur email ini. Untuk cara mengatur fitur posting melalui email di WordPress, pertama kita harus membuat akun email rahasia dengan akses POP3 terlebih dahulu. Nah, kita dapat membuat akun email ini menggunakan Gmail atau kita dapat membuat akun email dengan domain kita sendiri. Sebagian besar penyedia layanan hosting WordPress menawarkan akun email gratis untuk setiap domain yang kita host dengan mereka. Nah, saat membuat akun email, kita perlu memastikan bahwa alamat email yang kita pilih sulit ditebak. Nah, kita harus menggunakan rangkaian angka atau abjad yang acak. Nah, kita akan coba misalnya, kita akan buat terlebih dahulu alamat emailnya. Kita create misalnya untuk domain yang blog. Kita gunakan username yang acak, kemudian kita setting passwordnya. Kemudian kita create. Kita masuk dulu ke email yang telah kita buat tadi. Nah, bisa dilihat di sini bahwa akun email ini telah mendukung akses POP3. Email yang ini kita hapus terlebih dahulu. Penting agar tidak ada orang lain yang dapat menebak email ini karena email apapun yang diterima akan dipublikasikan sebagai postingan web. Nah, setelah kita membuat alamat email, langkah selanjutnya adalah mengatur posting melalui email di WordPress. Sehingga setiap email yang diterima di alamat ini diperlakukan sebagai postingan baru. Kita masuk dulu ke area adminnya. Fitur posting melalui email ini bisa teman-teman lihat pada bagian pengaturan menulis, pada bagian memposkan via email. Namun, fitur ini kemungkinan akan dihapus dari WordPress di versi mendatang karena tidak terlalu canggih dan tidak memiliki fitur penting yang kita perlukan untuk mempublikasikan posting dengan benar. Nah, itulah sebabnya kami menyarankan untuk menggunakan plugin. Untuk itu, kita akan install plugin Posty. Kita masuk ke penambahan plugin, kemudian kita cari plugin Posty. Kita install, kemudian kita tunggu sampai proses pemasangannya selesai. Kemudian setelah proses instalasinya selesai, kita aktifkan. Setelah aktivasi, plugin akan menambahkan item menu baru di bilah admin WordPress pada bagian Posty, dan dengan mengkliknya akan membawa kita ke halaman pengaturan plugin. Nah, disinilah kita akan memberikan detail login untuk akun email rahasia yang kita buat sebelumnya. Sekarang di bawah pengaturan Posty, pilih POP3 sebagai mail protokol. Koneksinya kita gunakan soket. Kemudian portnya kita biarkan 110. Kemudian mail servernya kita gunakan pada detail tadi. Kemudian user ID-nya kita gunakan email yang ini. Kemudian mail passwordnya. Kemudian untuk tujuan pengujian, pada bagian check for mail every,
Ini kita pilih cek manually terlebih dahulu. Tetapi ingatlah untuk mengubah pengaturan ini ke jadwal otomatis setelah kita menguji dan memastikan bahwa posting melalui email berfungsi dengan baik di situs kita. Nah, jika sudah, klik tombol simpan perubahan. Kemudian pada bagian user ini kita biarkan default. Dan untuk message, preferred text-nya kita buat HTML. Kemudian di sini juga kita bisa mengatur default kategori untuk posting dari email tersebut. Kemudian ada settingan-settingan lainnya seperti default status, default post format, post type, dan lain-lain. Untuk sekarang kita biarkan default saja terlebih dahulu. Sekarang kita lanjutkan dan uji posting kita melalui fitur email untuk melihat apakah ini berfungsi dengan baik. Nah, yang perlu kita lakukan hanyalah mengirim email ke alamat email rahasia tadi. Kita dapat menggunakan akun email apapun untuk mengirim ke email ini. Kita juga bisa menambahkan lampiran gambar dan tautan ke email tersebut. Nah, sebagai contoh, saya akan mengirimkan email ke alamat email ini. Kemudian subjeknya misalnya, kemudian isi postnya kita isi. Di sini kita bisa juga menambahkan lampiran gambar atau tautan di email tersebut. Kemudian kita kirimkan. Kita cek terlebih dahulu apakah emailnya sudah masuk ke email yang kita setting tadi. Bisa dilihat di sini bahwa emailnya sudah masuk. Sekarang kita kunjungi halaman pengaturan posti, klik tombol untuk proses email. Nah, tetapi nanti ini jika di-set otomatis, kita tidak perlu melakukan ini. Ini hanya untuk testing terlebih dahulu, untuk memastikan apakah posting dari email ini berjalan atau tidak. Nah, kita proses. Nah, posting sekarang akan mencoba masuk ke alamat email rahasia kita tadi dan mengambil pesan kita. Jika menemukan pesan baru, maka itu akan ditambahkan ke WordPress sebagai posting baru dan akan segera dipublikasikan di situs kita. Oke, sekarang kita lihat dulu pada list postnya. Nah, bisa dilihat di sini bahwa postingan dari email tadi telah masuk ke WordPress kita. Jika kita lihat, ini adalah konten dari email kita tadi. Sampai di sini dulu untuk video kali ini. Kami harap tutorial ini dapat membantu teman-teman untuk cara posting melalui email pada situs WordPress. Jika teman-teman memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk menghubungi kami dengan meninggalkan komentar. Di video selanjutnya, kita akan membahas tentang landing page. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.